Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Raja Unanja Effendi, MPM 220101109. Saya di sini berwawancara Pak Imam Syafi'i sebagai pengurus MUI. Saya akan mewawancara apakah selalu ditemukan permasalahan baru terkait hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Oh ya, baik. Yang baru-baru ini mendapatkan masukan dari masyarakat, yaitu terkait dengan masyarakat yang mengkonsumsi ayam potong, di mana pemotongan ayam itu banyak yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat. Jadi memotongnya itu kadang-kadang dianggap tidak tepat. Nah, ini akhirnya beberapa bulan yang lalu kita mengadakan yaitu sosialisasi dan sekaligus pelatihan pemotongan ayam yang syar'i oleh MUI. Terkait tema apa saja permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, tema tentang konsumsi makanan halal, itu satu. Terus yang kedua, jauh hari yang lalu, ada beberapa bulan yang lalu, halaman lah, itu terkait dengan aliran yang menyimpang di masyarakat lokal Sangatta, yaitu contohnya pengikut guru Bantil. Nah, itu di sini terkenal yang menyimpang dari ajaran Islam. Bagaimana proses kolektif masalah-masalah tersebut dari masyarakat? Ya, MUI mengadakan langkah-langkah koordinasi dengan stakeholder, yaitu dengan pihak Kemenang, pihak kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk difasilitasi memberikan pemahaman atau penyuluhan kepada kelompok masyarakat lokal yang ajarannya, keyakinannya menyimpang. Bahkan ketika itu sempat kita panggil guru Bantil dan beberapa muridnya, difasilitasi di Polres Kutai Timur. Karena memang ketika itu ada gugatan dari masyarakat, maka akhirnya diteruskan ke proses hukum itu terkait dengan itu. Nah, terkait dengan konsumsi makanan yang dianggap tidak sesuai dengan standar syar'i, seperti pemotongan ayam yang tadi saya sampaikan, itu ya kita mengadakan penyuluhan kepada yaitu agen-agen pemotongan ayam. Kita kumpulkan, dan setelah kumpulkan kita berikan praktek pelatihan memotong ayam potong yang syar'i itu standarnya seperti apa, yang sesuai dengan yang petunjuk dari MUI, sehingga bisa diberikan keterangan bahwa pemotongan yang syar'i atau sertifikasi halal, bahasanya keren. Sumber-sumber apa saja yang disiapkan dalam menentukan suatu hukum? Ya, tentu saja kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, hukum-hukum fikih yang utamanya dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari kitab-kitab fikih itulah kita menjadikan rujukan dari berbagai problematika atau persoalan-persoalan kemasyarakatan yang dihadapi oleh MUI. Di samping kita juga merujuk kepada
Bahsul Masail, tentang beberapa item persoalan-persoalan masyarakat kita masukkan dalam Bahsul Masail untuk bisa dipecahkan, didiskusikan dengan merujuk yaitu sumber-sumber yang ada. Metode apa saja yang digunakan dalam penggalian hukum? Ya, metode yang kita lakukan itu melalui sistem Bahsul Masail tadi. Jadi dari persoalan-persoalan masyarakat lalu masuk ke MUI, kemudian dari MUI itu kita Bahsul Masailkan. Dari situlah nanti akan keluar itu hukum dengan merujuk referensi kitab-kitab fikih yang dibawa oleh para kiai-kiai yang kita kumpulkan, terutama di sini di Komisi Fatwa yang sudah pernah dilakukan. Mohon menceritakan secara detail proses penganggalian hukum dengan mencontohkan pada satu permasalahan. Ya, contohnya tentang aliran guru bantil. Ya. Aliran guru bantil itu ada laporan dari masyarakat bahwa di situ tidak lagi ada kewajiban puasa kelompoknya itu tidak tidak ada kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan, karena di situ bilangnya ucapan kalimatnya yaitu fardis sehari. Nah, sehari itu berarti menurut pemahaman dia itu 1 hari saja, ini menurut kamu. Jadi kita cukup puasa 1 hari saja itu sudah cukup. Nah, ini penyimpangan. Nah, itu akhirnya dibawa kepada diskusi. Dan kemudian untuk bisa masuk surga itu harus mengeluarkan zakat. Nah, ya benar kalau zakat itulah, tapi ketentuan zakatnya dia itu sesuai dengan jumlah umurnya. Ya, setiap setahun itu 1 juta. Kalau umurnya semakin tua maka semakin mahal masuk surganya. Kalau umurnya 40 tahun ya 40 juta. Nah, itu dijamin masuk surga. Kalau dia menablah, ini sudah penyimpangan seperti ini, tentu saja tidak sesuai dengan syariat. Namanya zakat itu ya sesuai dengan ketentuan syariat seperti yang ada. Nah, inilah akhirnya kita sampaikan bahwa ajaran itu tidak benar. Gitu. Bagaimana proses penyampaian hasil penggalian hukum baru yang telah dimufakati? Ya, setelah dari contohnya dari ajaran guru bantil itu item-item apa yang menjadi faktor penyimpangan ajarannya, maka kita tulis, kita bawa di dalam rapat musyawarah Bahsul Masail itu. Kemudian dari situlah maka kita sandingkan dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya tentang puasa. Nah, kewajiban puasa di dalam agama itu tidak sehari. Nah, kalau dari ajaran guru bantil itu misalnya sehari. Nah, di sini kita sandingkan bahwa sesungguhnya puasa ini kewajiban setiap kaum muslimin dan muslimat yang sudah akil baligh dan diselenggarakan setiap bulan Ramadan. Nah, itu selama 1 bulan bagi orang yang mampu. Orang yang mampu itu yang sehat jasmani dan rohani dengan beberapa ketentuan. Nah, itu kemudian kita tuliskan di dalam 1 lembar edaran, kemudian itu disampaikan ke masyarakat hasil daripada Bahsul Masail untuk mengcounter ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang itu. Nanti disampaikan ke murid-muridnya, ke guru bantilnya, atau ke pokoknya masyarakat luas, agar masyarakat tidak tersesat menanggapi ajaran lokal semacam itu.
Kesimpulan dari wawancara saya yaitu banyak masyarakat Basul yang menurut mereka benar dengan contoh tidak diwajibnya karena puasa Ramadan. Puasa hanya 1 hari itu sudah dengan sudah dianggap puasa 1 bulan. Diibaratkan ini masuk surga menghitung dengan umur dua mereka tersebut. Apabila umur tersebut 1 tahun, maka bayar zakatnya juga 1 juta. Jadi apabila umurnya bertahun-tahun, maka atau makin banyak bayar tekad, maka satunya kita harus mendatangi kiai. Solusinya kita harus mendatangi kiai serta mengajarkan kita kitab-kitab fikih yang mencakup tangan permasalahan ini selain kitab juga syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.